Dibaptis kan untuk memurnikan diri supaya dosanya itu terampuni. Maka itu akan bertentangan ketika mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa menebus dosa manusia adalah orang yang tidak punya dosa. Bagaimana tidak punya dosa orang dia dibaptis sama Yohanes di Sungai Yordan kok. Kalau ada peristiwa begini ini, seharusnya bersyukurlah kita untuk menjadi trigger kita memahami lebih jauh agar kita tidak salah pilih agama. Ya, karena mohon maaf bahasa saya, Tuhan itu nggak butuh kita. Tuhan itu nggak butuh agama juga, tapi agama itu diturunkan untuk kebutuhan manusia. Nah, kalau kita sampai salah di dalam memilih agama, maka habislah kehidupan kita, nggak ada maknanya. Jadi apapun tanpa kebenaran agama buat saya nggak bermakna lagi hidup ini. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para hadirin, para penonton yang kami muliakan, di sebelah kanan saya perkenalkan adalah Ubaru dan sebelah kiri saya Ulama. Ubaru adalah Gus Bedik karena nakal. Gus Bedik Subandite Sukoco, ilmunya nakal tapi mendobrak segala sesuatu yang biasanya sempit menjadi out of the box. Ini Gus Bedik. Tapi hati-hati juga harus dicerna ya, luar biasa, harus ini kenapa gitu. Kalau enggak ini bisa stres sendiri ya. Baik, sebelah kiri saya adalah Ulama ya, Al-Ustadz Dr. Suryadi. Beliau adalah pemerhati dari perbandingan agama, dan beliau dosen dari Universitas Brawijaya Malang dan bergelut sebagai ketua Forum Arimatea Pusat. Baik hadirin yang kami muliakan, begini, polemik ini ada satu polemik yang sampai sekarang di kolom komentar di YouTube saya juga sampai sekarang selalu saudara kami Kristen Katolik, entah itu bagaimana ceritanya mereka sampai sekarang itu sudah dibaptis belum gitu, gimana sudah baptis belum gitu, bahkan menagih-nagih kepada saya, kepada Pak Dance juga, bahwa Anda itu harus ikut Yesus dibaptis maka Anda harus dibaptis gitu. Nah, ada satu ayat yang digunakan sebagai dalil untuk melakukan pemurtadan untuk orang Islam di mana-mana, termasuk yang viral ya di Malang Selatan itu ada proses pembaptisan massal gitu, orang-orang disuruh ke kolam, ke laut gitu dan seterusnya. Ini ayatnya Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Tapi yang menjadi konteks yang paling utama ini Matius pasal 28 ayat 19-nya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini ayat ini akhirnya menjadi titik awal untuk saudara kita misionaris itu melakukan pemurtadan untuk orang-orang Islam dengan cara apapun, terutama di kampung-kampung, di desa-desa dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi poin utama pada materi kita pada hari ini adalah yakni ternyata Yesus tidak pernah membaptis. Ya, jadi sekali lagi ini kita kotakin besar ini. Ternyata Yesus tidak pernah membaptis. Kenapa orang Kristen dan Katolik kok membaptis? Kepada Ubaru dipersilakan. Ubaru, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah baptis itu kan dari bahasa Yunaninya itu baptisium. Nanti kalau dari bahasa Latin itu baptisium itu, kalau Yunaninya itu baptisma gitu kurang lebihnya ya. Itu artinya kan didelepno, kata orang Jawa itu dicemplungno tapi didelepno sampai nggak nampak seluruh tubuh masuk ke dalam air.
Itu prosesi masuk. Nah, itu secara etimologi seperti itu. Kalau secara terminologi itu setara dengan syahadat. Kalau kita mau masuk Islam syahadat, nah, itu mau masuk Kristen dibaptis itu dulu. Nah, kemudian secara fikih mereka terpecah akhirnya. Ada yang baptis itu harus ditelepno, ditenggelamkan, ada yang cukup dipercik. Ya itu biarlah menjadi kekayaan saudara kita Kristen ya, itu masalah fikih mereka. Nah, sekarang seperti ini, Bos. Seperti ini. Kalau ini baptisnya cuman dibasahin aja. nah itu gitu. Ini dibasahin. Nah, cuman begitu. Dibasahin lewat sudah. Ada yang seperti ini, Bos. Ini yang dipercikkan, iya. Coba kita lihat. Apa anak dan Roh Kudus? Cuma dibasahin cuman kepalanya aja. Itu biarlah itu menjadi dinamika saudara Kristen kita ya. Itu fikihnya akhirnya begitu berubah. Kalau kita mau lihat originalnya nggak begitu, harus tenggelam seluruh tubuh gitu loh. Dan itu kok di dunia toriko ada yang masih mengikuti gitu. Kita mau masuk toriko kungkum. Nah, orang Jawa bilang kungkum, Gus. Kalau orang Yahudi bilangnya mikve. Ya, gitu. Jadi itu masih ada benang merahnya masih kita lihat. Nah, sekarang ngomong-ngomong masalah baptis, secara etimologi, yaitu tadi ditenggelamkan, ditelepno, dikungkumkan. Secara terminologi pintu masuknya ke dalam kekristenan. Kalau kita kan pintu masuknya syahadat kan gitu. Nah, sekarang apa yang mau ditanyakan tentang baptis? Yesus ternyata pernah membaptis nggak? Yesus tidak pernah membaptis. Nah, itu dia. Yang membaptis itu para murid. Kenapa saudara kita Kristen itu membaptis? Wah, itu yang bisa jawab mereka. Nanti kalau gue jawab salah. Seharusnya mereka nggak membaptis, orang Yesus nggak membaptis. Kenapa mereka kenapa mereka membaptis padahal Yesus tidak pernah membaptis? Karena otoritasnya bukan di saya, kan mereka yang ditanya, bukan saya, gitu loh. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya kita kembali ke ayat tadi. Itu ayat tambahan. Itu berhentinya di surat berapa? Buktinya? Buktinya nanti itu lihat catatan-catatan lama, ayat itu ditambahkan di kemudian. Itu nanti menjadi perdebatan karena di awal-awal Yesus mengatakan, ya, aku diutus hanya untuk bangsaku, Bani Israel. Bangsa Israel. Di situ jadikanlah semua bangsa muridku. Ini connect nggak? Nggak connect. Nggak connect, gitu loh. Itu ayat bermasalah dan digunakan secara salah. Bagi teman-teman Kristen ada yang mempergunakan untuk pembaptisan, untuk menyampaikan pewartaan Injil. Tapi jangan lupa, bagi teman-teman Tritunggal itu digunakan untuk membenarkan akidah mereka. Karena apa? Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Jadi pokoknya ada tiga ini hantam saja sudah. Jadi mau dimainkan yang mana? Makanya gue bilang ayat itu peluangnya harus diperdebatkan dulu. Ori tidak. Nah, itu ayat itu ada yang mengatakan ditambahkan. Kalau kita mau mengkaji itu ya harus kita buka ruang khusus dong. Nanti buka di kitab Yohanes. Kenapa Yesus dibaptis? Pembaptisan itu apa? Oh iya, Yesus pernah dibaptis oleh Yohanes. Pernah dibaptis. Nabi Yahya. Pernah dibaptis. Ya. Itu semakin membenarkan apa yang dalam perspektif Islam, ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Iya gitu ya? Salah. Al-insanu makanul khata' wa nisyan. Apa? Manusia itu tempatnya khata' itu salah. Manusia dan lupa. Ya. Salah dalam perspektif teologis itu kan berimplikasi dosa kan? Iya. Nah, Yesus itu berdosa. Makanya dibaptis pertobatan itu. Maka itu akan bertentangan ketika mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa menebus dosa manusia adalah orang yang tidak punya dosa. Bagaimana tidak punya dosa orang dia dibaptis sama Yohanes di Sungai Yordan kok. Itu sudah kalau di channel Gus Beti itu sudah kita bahas ada 2-3 tahun yang lalu. Jadi
gimana sebetulnya konsekuensi dari ini? Karena buktinya dibaptis kan untuk memurnikan diri supaya dosanya itu terampuni. Gitu. Bagaimana mengatakan konsepsi teologi salib yang bisa menebus semua dosa waris itu orang yang tidak pernah berdosa? Buktinya dibaptis kan pernah berdosa. Ini adalah Sungai Yordan. Ini adalah Sungai Yordan tempat Yesus dibaptis oleh Yohanes ya, oleh Nabi Yahya. Nah, fungsinya Yesus dibaptis oleh Yohanes tadi Ya supaya bersih itu tadi, bersih. karena dia punya salah. Makanya itu akan melanggar dogmanya Paulus tentang dosa waris itu, tentang penembusan dosa. Gitu. Baik, kalau gitu kita bergeser ke ulama. Oh, enggak salah. Kepada Al-Ustaz Dr. Suryadi. Dipersilakan. Ustaz. Ini agak susah ini dengan komentar semacam ini. Tapi saya gini, lihatnya begini. Ya, saya percaya sajalah bahwa Yesus itu dibaptis di Yordan, Sungai Yordan ya. Ya. Ya, dibaptis dalam konteks yang tadi dijelaskan oleh Gus Betik. Hanya saja lalu sebenarnya kalau ini diterima sebagai sebuah fakta oleh saudara-saudara kita yang Kristen, sebenarnya penerimaannya ini menjadi bumerang bagi keimanan mereka. Pertanyaannya lalu menjadi begini, ini bagaimana sih kedudukan Yohanes dengan kedudukan Yesus itu tinggi mana, mulia mana? Kalau Yesus adalah manusia yang Tuhan, Tuhan yang manusia, katakanlah begitu, maka sungguh menjadi tidak masuk nalar kalau kemudian dibaptis oleh manusia biasa, walaupun katakanlah Yahya atau Nabi ya, karena ini Tuhan loh, ya. Tuhan terus dibaptis oleh manusia, yaitu Nabi atau Rasul gitu. Ini justru seharusnya menimbulkan katakanlah tanda tanya besar untuk dipahami, untuk ditelusuri. Jadi karena memposisikannya menjadi tidak pada tempatnya, sekaligus membuktikan, lagi-lagi membuktikan bahwa sebenarnya Yesus bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan satu pasti tidak butuh dibaptis, ya. Dan yang kedua tentunya Tuhan tidak mungkin dibaptis oleh manusia. Nah, ya. Oleh karena itu maka sebenarnya kalau kita mau menggunakan kacamata rasionalitas atau akademis, ya ini harusnya menjadi semacam renungan. Seperti saya katakan tadi, bahwa beragama itu faktanya, kita itu begitu lahir, begitu kita mulai mengerti, kita menjadi tahu, oh ternyata banyak agama. Dan yang diajarkan agama itu masing-masing berbeda. Maka tidak mungkin semuanya lalu menjadi benar. Oleh karena itu, saya tidak bisa menerima ketika orang mengatakan bahwa semua agama benar. Kenapa? Wong isinya beda kok, terus kesimpulannya sama benarnya, kan tidak mungkin kan. Nah, karena itu bagi orang yang serius dalam hidup ini, ya, serius dalam hidup ini, orang yang serius buat saya adalah orang yang beragama dengan sungguh-sungguh. Jadi orang kalau beragama dengan sungguh-sungguh itu namanya dia serius hidup. Ya. Tapi banyak orang yang tidak beragama dengan sungguh-sungguh kan. Nah, orang yang beragama dengan sungguh-sungguh itu begitu dia melihat fakta bahwa loh, kok di depan saya ada banyak agama, pasti muncul pertanyaannya, mana yang benar? Karena faktanya masing-masing berbeda-beda. Kalau kita simpulkan semua benar, pasti salah simpulan itu. Nah, peluangnya apa? Ya peluangnya kalaupun ada yang benar, ya hanya salah satu, gitu kan ya. Nah, konsekuensi inilah yang kemudian sebenarnya menuntut kita kalau ingin beragama dengan serius, ya pelajarilah. Ya, oleh karena itu saya termasuk apa istilahnya, bukan pendukung ketika orang mengatakan, nah cukuplah belajar Islam saja sebagai seorang Muslim. Kalau buat saya enggak, ya. Karena di depan kita itu berhadapan dengan sekian banyak, membandingkan itu justru kita lebih memudahkan untuk menemukan benar. Karena itu Al-Quran salah satu fungsinya kan furqan kan, untuk pembanding, pembeda kan. Oleh karena itu dengan membandingkan kita justru akan menemukan apa istilahnya tingkat keyakinan, tingkat kebenaran yang juga lebih tinggi. Karena itu sekali lagi bahwa buat saya inilah yang harusnya dilakukan oleh siapapun yang beragama. Beragamalah dengan sungguh-sungguh. Caranya apa? Anda harus mempelajari agama Anda dan agama di samping kanan kiri Anda secara benar, lalu Anda tentukan mana yang benar setelah mempelajari dan pilihlah yang benar. Ya. Jadi buat saya agama bukan warisan orang tua.
Ya. Meskipun kita dapat warisan, tapi kita punya pertanggungjawaban untuk kemudian mencermati apakah warisan ini benar atau salah. Kecuali kalau sejak lahir procot kita hidup dalam suatu konteks di mana tidak ada banyak agama, hanya ada satu agama, mungkin kita tidak bisa dituntut untuk berpikir kritis mencari benar dan salah. Tapi ini kita berhadapan dengan banyak agama yang masing-masing berbeda dan masing-masing klaim benar. Maka ya mungkin saya sedikit agak berbeda dengan Gus Betik ketika mengatakan bahwa agama dilihat dari perspektif iman dan agama dalam perspektif akademis. Buat saya iman itu tidak sah kalau tidak diawali dengan akademisnya gitu. Karena akademis itu akan menentukan mana yang benar mana yang salah. Begitu kita sudah mendekati dengan akademis, maka ketemulah yang benar, maka disitulah keimanan kita bangun. Lah kurung kenal wis iman kan ya masalah kan gitu. Oleh karena itu sekali lagi kalau menggunakan kacamata akademis, rasionalitas yang diberikan Allah pada kita, saya mengingatkan juga bahwa salah satu nikmat yang Allah berikan pada manusia itu adalah diberi kemampuan untuk berpikir sehingga mengenali mana benar dan salah. Jangan sampai pikiran yang dikaruniai Allah itu lalu tidak kita gunakan untuk mengenali kebenaran gitu. Nah, sehingga ketika ada peristiwa tadi baptis itu harusnya menjadi juga semacam pelajaran. Ini kok begini? Kira-kira gitu loh. Seharusnya begini, konsekuensi ini harus gini. Kalau ke begini, ini jadinya membatalkan ini, melemahkan inilah. Kira-kira begitu. Itulah fungsi kita berpikir. Karena itu saya setuju ketika Islam bukan setuju sih apa yang dipaparkan oleh Gus Betik tadi. Maka ayat pertama atau firman pertama Al-Quranul Karim adalah Iqra. Karena tentu ya buat saya orang beriman tuh nggak bisa disebut beriman kalau dia tidak mengenali. Ya, tidak bisa disebut beriman. Oleh karena itu kita kan sering lihat orang yang mudah goyah kesana kemari, kena bisikan ini ikut sini, kena bisikan ini ikut begini. Ya karena apa? Karena dia tidak mengenali. Artinya ya, saya yakin orang yang beriman tanpa mendahului dengan proses pengenalan yang baik, maka imannya lemah dan mudah goyah. Betul. Tapi kalau dia awali dengan pemahaman yang benar, maka imannya akan kokoh. Oleh karena itu saya selalu mengharap kalau ada peristiwa begini ini, seharusnya bersyukurlah kita untuk menjadi trigger kita memahami lebih jauh agar kita tidak salah pilih agama. Ya, karena mohon maaf bahasa saya, Tuhan itu nggak butuh kita, Tuhan itu nggak butuh agama juga, tapi agama itu diturunkan untuk kebutuhan manusia. Nah, kalau kita sampai salah di dalam memilih agama, maka habislah kehidupan kita, nggak ada maknanya. Jadi apapun tanpa kebenaran agama buat saya nggak bermakna lagi hidup ini. Jadi kita harus beragama dengan sungguh-sungguh, karena itu lalu kita mencari mana agama yang benar, dan ketika kita temukan agama yang benar, kita imani, kita genggam, kita laksanakan dan sebagainya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Suryadi. Kita akhiri materi ini dengan dua ayat yang para pendeta dan romo tidak akan pernah berani membacakan ayat ini. Ayat Alkitab, agar seluruh masyarakat kita Kristen itu menghentikan tentang proyek pembaptisan ke seluruh bangsa, yakni Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Ini perikopnya judulnya Yesus mengutus ke-12 Rasul ya. Yang ayat 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan, ia itu maksudnya Yesus, ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria katanya, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Yesus itu memerintahkan agar berdakwah itu hanya kepada bangsa Israel. Tidak boleh ke tempat Samaria pun tidak boleh. Bahkan Yesus itu juga melarang untuk berdakwah ke Indonesia. Itu dilarang. Dalilnya ada ternyata. Dalilnya di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 7. Sekali lagi di Kisah Para Rasul pasalnya 16 ayatnya 6 sampai 7. Ya.
saya bukakan. Mungkin banyak yang masih belum tahu ayat ini. Ini Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus itu melarang untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Britinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi memang Roh Kudus Qot'i dan ini teks yang Qot'i ya. Qot'i ini. Iya. Sudah Bukan tidak zon. ada tafsir lain. Iya, Qot'i. Roh Kudus melarang, Roh Yesus melarang, bahkan sampai masuk ke tanah Asia itu juga dilarang, Tuan Guru. Mana Asia itu termasuk Indonesia. Jadi penginjilan apapun, pemberitaan tentang Injil di tanah Asia, di tanah Indonesia Raya ini ternyata dilarang oleh Roh Kudus dan Roh Yesus. Demikian kita akhiri. Barakallah. Masjid Nurul Iman Puncak Boring Indah ini sedang perluasan lahan, biar dijelaskan oleh para tuan guru, para ustadz yang ini, Allah yang di sini. Sahih. Saya jelaskan, Masjid Nurul Iman ini punya cita-cita yang luar biasa, ingin dikembangkan dari yang ada yang lebih baik lagi. Maka dengan kondisi lahan yang sedemikian ini, kita ingin mengembangkan lagi lebih luas, karena ini juga sudah tidak mencukupi lah, sekitar 200 jamaah sampai 250 sudah mencukupi. Maka kita berpikiran lebih representatif lagi, kita maunya mengadakan tambahan lahan di sebelah utara masjid ini, kurang lebih lahannya 1541 meter persegi. Ini adalah lahannya, lahan yang akan menjadi lahan perluasan. Luas kurang lebih berapa? 1541. Perluasannya 1541. Kebutuhan dananya pinten? Kebutuhan dananya sekitar 1,6 dan kami baru membayar kurang lebih 625-an juta. Allah masih kurang banyak. Masih banyak. Masih kurang banyak, tapi itu sedikit. Masih banyak kesempatan untuk Iya. kita semua Alhamdulillah. meraih ladang amal. Amin, amin ya Allah. Itu banyak, tetapi kalau sama Allah diberikan pertolongan itu sedikit. Amin, 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 amin. Dimanapun Anda berada, walaupun Anda tidak berada di wilayah Jawa Timur, Malang, atau di Pulau Jawa bahkan, mungkin Anda ada di luar negeri, mungkin Anda ada di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Anda sedang diundang untuk menikmati berkah. Anda terima? Mari bergabung bersama kami dengan para tuan guru kita di Malang, di Puncak Boring. Ketika ada tempat didirikan dan setiap orang yang datang ke tempat itu menaruh kepalanya di atas tanah sambil berseru Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, maka Anda pun ada di situ. Dan malaikat Allah insya Allah memperhitungkan setiap orang yang bahkan tidak ada di sekeliling orang itu yang sedang bersujud di tempat ini. Saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah, mari kita ada di pesta ini. Pesta apa? Pesta berkah dari Allah yang bahkan ketika kita mati masih berjalan terus sebagai amal jariah. Saudaraku, demikian Allah sayang, Allah berkahi. Di sini kami menawarkan paket-paket untuk para donatur atau para dermawan yang berkenan. Ada paket yang bernama yaitu paket Abdul Rahman bin Auf, atau paket Zubair, atau paket muslimin Rp100.000, atau di bawah itu kami juga masih menerima. Kami dengan senang dan berbangga hati, berapapun yang disampaikan kami akan tampung dan kami wujudkan untuk tanah perluasan Masjid Nurul Iman ini. Rekening kami adalah di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening sekian, yaitu 664 000 1230, dan kontak person juga di sini kami juga jelaskan Atas nama Sinten? atas nama Yayasan Nurul Iman Al Kamil. Langsung ke yayasan kami, bukan nama pribadi tapi ke yayasan panitia. Mungkin info jelas atau transfer atau pengiriman dan lain-lain, ada nama di sini yaitu pertama Pak Haji Cahyo,
Terus saya sendiri Muhammad Mansur, Pak Haji Edi, Pak Haji Muhammad Iqbal, Pak Haji Saiful Ahyar. Baik, alhamdulillah jalan kali ini kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.